Selamat pagi semuanya, selamat datang di mata kuliah Medical Surgical in Nursing 1. Kali ini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan kanker paru. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi, klasifikasi, serta stadium dari kanker paru, etiologi dan faktor risiko apa saja sih yang berpengaruh terjadinya kanker paru. Yang berikutnya adalah manifestasi klinis atau tanda dan gejala, patofisiologi, serta pencegahan dan komplikasi yang sering ditemui pada pasien dengan kanker paru. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami pemeriksaan penunjang apa saja sih yang perlu dilakukan atau pemeriksaan diagnostik apa saja sih yang perlu dilakukan pada pasien dengan kanker paru. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami manajemen penata laksanaan medis pada pasien dengan kanker paru. Dan yang terakhir, setelah mempelajari video pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan kanker paru. Pembelajaran kita kali ini akan dibagi dalam 3 bagian. Ini bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai teoritis medis pada pasien kanker paru, meliputi definisi, stadium, klasifikasi, faktor risiko, manifestasi klinis, patofisiologi, pencegahan, pemeriksaan penunjang, sampai dengan komplikasi yang biasanya ditemui pada pasien dengan kanker paru. Oke, kita akan review kembali mengenai paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ utama dalam sistem pernapasan. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru manusia ini terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru ini letaknya adalah di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru juga dilapisi oleh sebuah membran yang melindungi paru-paru yang disebut sebagai pleura. Perlu kita ketahui bersama juga ada beberapa komponen utama dalam paru-paru, yaitu yang pertama bronkus. Bronkus ini merupakan cabang utama dari trakea yang masuk ke masing-masing paru, paru kanan dan juga paru kiri. Yang berikutnya adalah bronchiolus. Bronchiolus ini merupakan percabangan kecil dari bronkus. Berikutnya ada namanya alveolus. Alveolus ini merupakan kantong udara kecil tempat terjadinya pertukaran gas antara karbon dioksida dan juga oksigen dan dikelilingi oleh kapiler darah. Kita akan masuk dalam definisi dan juga klasifikasi. Kanker paru ini merupakan pertumbuhan sel-sel abnormal di jaringan paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jadi kalau misalkan sel-selnya udah berkembang ke bagian tubuh lainnya, inilah yang disebut sebagai metastase. Nah, kanker paru ini klasifikasinya ada 2. Yang pertama, kanker paru non-sel kecil. Ciri-cirinya yang pertama, lebih umum terjadi. Yang berikutnya adalah tumbuhnya atau pertumbuhan selnya lebih lambat. Yang berikutnya adalah terdiri dari adenokarsinoma, karsinoma, squamosa, dan juga karsinoma sel besar. Klasifikasi yang kedua adalah kanker paru sel kecil. Ini berbanding terbalik dari yang kanker paru non sel kecil. Kalau tadi kanker paru non small cell, ya, ciri-cirinya pertumbuhan selnya lebih lambat. Kalau yang ini, yang sel kecil ini, pertumbuhannya lebih cepat dan sering menyebar ke bagian tubuh lainnya, dan menyebarnya itu biasanya lebih di awal. Deteksinya di awal udah menyebar. Dan umumnya terjadi karena kebiasaan merokok. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai klasifikasi dari kanker paru. Sekarang kita akan membahas lebih dalam dari tipe klasifikasi tersebut. Yang pertama adalah klasifikasi non-small cell lung cancer atau non-sel kecil kanker paru, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adenokarsinoma. Nah, adenokarsinoma ini biasanya disebabkan atau faktor risikonya adalah karena jaringan parut dari paru-paru dan umumnya tidak terjadi karena kebiasaan merokok. Ciri-cirinya apa? Bisa dilihat di gambar. Biasanya letak pertumbuhan selnya itu letaknya ada di pinggir paru. Ya, bisa dilihat di bagian gambar yang bawah, adenokarsinoma. Dan tanpa gejala. Tanpa gejala karena apa? Karena pertumbuhannya lambat. Nah, karena pertumbuhannya lambat, umumnya tidak menimbulkan gejala. Sehingga kemoterapi itu tidak responsif untuk jenis kanker ini.
karena pertumbuhannya lambat dan biasanya operasi mungkin bisa untuk dilakukan. Klasifikasi tipe yang kedua adalah karsinoma sel squamosa, bisa dilihat di gambar lagi. Faktor risikonya adalah pada umumnya terjadi karena rokok dan juga lingkungan karsinogenik atau lingkungan-lingkungan yang pemukiman-pemukiman yang dekat dengan pabrik-pabrik. Untuk ciri-cirinya, biasanya letaknya sering terjadi di saluran udara utama, di bronkus dan juga bronkiolus ya. Nah, pertumbuhannya juga sama dengan seperti adenokarsinoma, pertumbuhannya lambat karena letaknya di bagian saluran udara utama. Gejala yang mungkin terjadi adalah gejala obstruksi ya. Jadi gejala-gejala yang berhubungan dengan penyempitan saluran udara. Untuk respon terhadap terapi, pada umumnya operasi mungkin bisa dilakukan dan prognosisnya akan lebih baik daripada kanker paru sel kecil. Kanker paru sel kecil kita akan bahas next lagi di bagian bawah. Untuk yang tipe ketiga yaitu karsinoma besar. Karsinoma besar ini umumnya terjadinya faktor risikonya itu sama dengan karsinoma sel squamosa. Bisa karena rokok dan lingkungan yang karsinogenik. Ciri-cirinya apa? Bisa dilihat di gambar lagi. Ciri-cirinya itu tumbuhnya cepat dan sering bermetastase, sering berkembang ke bagian organ yang lainnya, dan sering ada di pinggiran paru. Kalau tadi di atas, yang adenokarsinoma di pinggiran paru dan tidak tumbuhnya tidak berkembang dengan cepat. Kalau yang ini berkebalikan, sama-sama di pinggiran paru, tapi selnya bermetastase lebih cepat. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, untuk operasinya ini jarang dilakukan karena pertumbuhannya cepat. Terapi yang tepat untuk sel ini adalah dengan radiasi atau kemoterapi. Oke, klasifikasi yang kedua. Klasifikasi yang kedua yaitu adalah small cell lung cancer atau sel kecil kanker paru. Ini cuma ada satu tipe, yaitu karsinoma sel kecil. Biasanya disebabkan oleh rokok dan juga lingkungan karsinogenik. Ciri utamanya yaitu sangat agresif, pertumbuhannya sangat cepat, sering menyebar ke bagian organ yang lain dan mengganggu sistem endokrin. Untuk respon terapinya, karena pertumbuhannya cepat, maka prognosisnya atau hasil akhirnya biasanya buruk. Dan respon yang paling tepat yaitu adalah kemoterapi. Dan rata-rata untuk harapan hidup pada small cell lung cancer ini biasanya cuma 16 bulan. Ya, jadinya terapi yang tepat lebih responsif yaitu kemoterapi. Tadi kita sudah belajar mengenai tipe dari kanker paru, dan kita juga sudah sempat belajar kalau misalkan kanker paru ini ternyata ada yang bisa menyebar ya, dan ada yang menyebarnya lambat, ada yang menyebarnya sangat cepat. Oleh karena itu ada istilahnya namanya staging. Ya, staging ini apa? Staging ini untuk sebuah metode yang digunakan untuk menentukan seberapa luas kanker ini sudah berada dalam tubuh dan apakah sudah menyebar apa belum. Sudah menyebar atau metastase ke organ yang lain apa belum. Nah, ini kita bisa menggunakan namanya staging. Staging ini menggunakan sistem TNM. Yang pertama T itu adalah tumor. Dilihatnya apa? Ukurannya, lokasinya, dan invasi tumor itu seperti gimana. Yang berikutnya adalah N atau node. Node ini adalah keterlibatannya sama kelenjar getah bening. Nanti kita akan bahas setelah ini. Yang berikutnya adalah metastase. Apakah ada atau tidaknya penyebaran ke organ tubuh lainnya. Nah, dengan sistem TNM ini kita bisa menentukan nih, ini sel kankernya masuk ke stadium berapa? Stadium 1, stadium 1A, 2A, 3A, atau sudah stadium 4. Nah, perlu kita sama-sama pahami bahwa staging ini hanya berlaku untuk kanker paru tipe non-small cell lung cancer. Artinya tipe yang menyebarnya tidak langsung ganas atau tidak langsung cepat, ya, menyebarnya perlahan. Nah, ini kita bisa menggunakan sistem staging TNM ini. Tapi gimana kalau misalkan untuk kanker paru yang small cell lung cancer yang tipenya SCLC, tidak bisa kita gunakan sistem ini karena kanker paru jenis itu menyebarnya sangat cepat dan kita sudah tidak bisa tahu lagi stadiumnya udah sampai ke
stadium yang mana. Oleh karena itu, untuk sistem TNM ini kita gunakan untuk kanker paru jenis non-cell lung cancer, ya, non-small cell lung cancer. Yang pertama, stadium 1. Stadium 1 ini kita bisa lihat karakteristiknya di samping. Tumornya kecil dan terbatas di paru tanpa kelenjar getah bening yang terkena. 1A, tumornya kurang dari 3 cm. 1B, tumornya lebih dari 3 cm dan menyerang jaringan sekitarnya. Nah, gimana kita bisa tahu ini kurang dari 3 cm apa lebih dari 3 cm? Dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Ya, bisa CT scan, ya, kita bisa tahu lokasinya di mana, udah menyebar apa belum, ukurannya berapa, kita bisa tahu dengan CT scan atau MRI paru tentunya ya. Yang berikutnya adalah 2A. 2A ini kalau misalkan tumornya kurang dari 3 cm dengan invasi ke kelenjar getah bening dan di sisi yang sama. Ya. 2B juga demikian. Kalau tadi 2A kurang dari 3 cm, 2B lebih dari 3 cm dan sudah melibatkan bronkus, kelenjar getah bening, ya, dan jaringan organ lokal lainnya. Yang berikutnya 3A, ya. Untuk stadium 3A ini tumornya sudah menyebar ke jaringan yang lainnya, udah sampai ke dinding dada, pleura, perikardium, dan kelenjar getah bening. Yang berikutnya adalah 3B, ya. Tumornya lebih luas lagi, udah kena jantung, trakea, esofagus, ya, sampai efusi pleura, ya, sampai ke kelenjar getah bening, ya, udah menyebar lebih luas, ya. Untuk yang stadium 4 atau stadium yang paling terakhir yaitu sudah terjadi metastase yang sangat jauh, ya, bisa sampai ke metastase ke otak, ke tulang, ya, ke organ-organ lainnya. Nah, perlu kita ketahui untuk, saya tekankan lagi, untuk sistem TNM ini hanya berlaku untuk sel paru non-sel kecil. Nah, gimana dengan yang paru dengan sel kecil? Jenis paru dengan sel kecil ini tidak bisa menggunakan sistem TNM. Ya, karena apa? Karena kanker ini biasanya sudah menyebar dan saat didiagnostik istilahnya udah parah lah, ya, udah menyebar ke organ yang lain. Ya, sehingga untuk kanker paru sel kecil ini kita cuma pakai dua deskripsi, ya, dua tipe, yang terbatas atau yang ekstensif. Yang terbatas ini yaitu terbatas pada satu hemitoraks dan kelenjar getah bening. Kalau misalkan udah ekstensif artinya sudah menyebar ke luar batas tersebut, udah sampai ke dinding dada, udah sampai ke organ-organ lainnya yang tadi saya sebutkan, ya, udah sampai ke bagian otak, udah sampai ke tulang dan organ-organ di sekitarnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai etiologi dan faktor risiko terjadinya kanker paru, ya. Yang pertama adalah pajanan zat karsinogenik terutama pada asap rokok. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa pajanan zat karsinogenik ini bukan saja orang perokok aktif, namun perokok pasif juga berisiko terjadinya kanker paru karena asap rokok yang dihirup. Mengapa demikian? Karena kita tahu sendiri bahwa rokok mengandung banyak zat karsinogenik. Yang paling terkenal kita tahu sendiri adalah benzena, ya. Zat ini dapat merusak DNA sel paru-paru secara langsung, ya. Akibatnya menyebabkan mutasi genetik yang mengganggu proses pertumbuhan sel. Yang dampak hasil akhirnya adalah sel bisa tumbuh tidak terkendali dan menjadi kanker karena si zat karsinogenik ini. Yang kedua adalah paparan zat kimia seperti asbes, radon, dan arsenik. Yang pertama asbes. Asbes ini merupakan zat yang bisa terhirup dan bisa mengiritasi dan merusak jaringan paru. Dan hasil akhirnya kalau misalkan mengiritasi paru ya bisa menyebabkan penyakit dan peradangan kronis pada paru. Dan hasil akhirnya juga bisa menyebabkan mutasi genetik yang memicu kanker. Yang berikutnya adalah radon. Radon ini merupakan gas radioaktif yang menginisiasi DNA dan sel paru sehingga menyebabkan mutasi gen dan meningkatkan risiko terjadinya kanker. Yang berikutnya adalah arsenik. Arsenik ini juga biasanya pada daerah tambang akibat air atau mineral tambang yang dapat mengganggu regulasi dan fungsi sel, ya. Hasil akhirnya bisa meningkatkan oksidatif dan menyebabkan mutasi gen, akibatnya selnya bertumbuh tidak terkendali dan menyebabkan kanker. Berikutnya adalah polusi udara.
Kita juga tahu ya, polusi udara ini ya banyak zat-zat yang bisa merusak paru dan menyebabkan radang pada paru, dan hasil akhirnya bisa menyebabkan kerusakan DNA dan peradangan kronis pada paru yang at the end hasil akhirnya ya berpotensi atau memicu terjadinya kanker. Riwayat keluarga ya, jelas ya faktor risiko riwayat keluarga ya. Faktor genetik juga berperan penting dalam risiko kanker paru. Jika ada mutasi genetik bawaan ya, atau faktor predisposisi ya dari keluarga, misalkan kakeknya, ayahnya terkena kanker paru, biasanya lebih rentan mengalami transformasi menjadi kanker saat terpapar faktor-faktor yang lainnya. Jadi bukan berarti semua yang memiliki riwayat keluarga kanker paru akan terkena kanker paru gen berikutnya. No, tapi beresiko lebih besar ketika ada faktor-faktor yang lainnya juga. Yang berikutnya adalah usia lanjut. Ya, kenapa usia lanjut juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kanker paru? Karena kita tahu sendiri, seiring bertambahnya usia, fungsi tubuh semakin menurun. Dan seiring bertambahnya usia juga kita tahu, kemampuan tubuh untuk memperbaiki kerusakan DNA juga menurun. Sehingga mutasi yang terjadi lebih sulit diperbaiki dan lebih mungkin menyebabkan kanker. Yang berikutnya adalah imunodefisiensi atau pada pasien-pasien dengan HIV ya. Mengapa orang-orang dengan HIV juga bisa terkena lung cancer, kanker paru ya. Kita tahu sendiri HIV ini menyerang sistem imun sehingga tubuh sulit untuk mendeteksi dan menghancurkan sel-sel yang abnormal dan berisiko lebih besar untuk terjadi mutasi gen, sehingga lebih berisiko pula untuk terkena kanker paru. Yang berikutnya adalah infeksi paru kronik seperti pneumonia, TBC, dan seterusnya ya. Infeksi paru kronis ini juga dapat menyebabkan radang yang terus-menerus. Kita tahu sendiri TBC, pneumonia bisa menyebabkan radang ya yang terus-menerus dan dapat merusak DNA sel di paru-paru dan menciptakan lingkungan yang bisa mendukung pertumbuhan dari sel yang tadinya normal menjadi sel kanker. Nah, jadi singkatnya semua faktor ini yang 6 ini ya bisa menyebabkan kanker paru karena berkontribusi pada mutasi gen, kerusakan gen, terus peradangan kronis dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, kombinasi dari semuanya ini ya akan menimbulkan risiko pertumbuhan sel yang tidak normal yang kita sebut dengan kanker. Tapi perlu kita ketahui bersama-sama bahwa bukan berarti orang dengan merokok pasti akan terkena kanker, tidak ya. Tapi beresiko lebih tinggi untuk terkena kanker paru. Oke, selanjutnya kita akan bicara mengenai manifestasi klinis dari kanker paru ya. Manifestasi klinis dari kanker paru ini bergantung pada jenis kankernya apa, lokasinya di mana, dan penyebaran metastasenya sudah sampai kemana ya. Jadi harus ingat, tergantung jenis kankernya apa, lokasinya di mana, dan penyebarannya metastasenya sudah sampai kemana. Nah, untuk pada umumnya, karena kita berbicara kanker paru ya, pada umumnya pasien bisa menyebabkan gejala-gejala berikut. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah batuk menetap dan tidak sembuh-sembuh. Mengapa demikian ya? Karena sel yang abnormal ini ya bisa mengiritasi saluran napas atau menyumbat si bronkus ini ya. Saluran napasnya harusnya clear nih, bebas nih ya. Akibat ada si pertumbuhan sel ini ya bisa menyumbat dan mengiritasi si saluran napas. Akibatnya mengganggu apa? Mengganggu jalan napas dan bisa merangsang refleks batuk ya. Karena tumor ini terus-menerus tumbuh dan iritasi nggak akan hilang-hilang ya, sehingga bisa menyebabkan batuk yang menetap. Yang berikutnya adalah hemoptisis atau batuk darah. Ya, kenapa pasien yang kanker paru bisa batuk darah? Jelas ya, si tumor ini, si kanker ini bisa merusak pembuluh darah kecil yang ada di saluran napas. Ya, kalau misalkan pembuluh darah kecilnya rusak ya, bisa pecah, ya, akibatnya bisa menyebabkan perdarahan vokal ya yang ada di sekitar saluran napas. Jadi ketika pasien batuk ya bisa batuk bercampur darah. Nah, ini yang disebut dengan hemoptisis. Yang berikutnya adalah sesak napas ya. Jelas ya, sesak napas ya. Karena lokasinya ada di bagian saluran napas ya. Lokasinya kalau menyumbat bronkus ya bisa mengganggu jalan keluarnya udara, jalan keluarnya sistem pernapasan. Akibatnya pasien bisa sesak napas.
Tapi gimana kalau misalkan tumornya sudah menyebar sampai ke kepala? Ya bisa juga menyebabkan penurunan kesadaran dan seterusnya. Jadi mengganggu fungsi di mana tumor ini menyebar. Jadi tergantung pada lokasi di mana tumor ini menyebar. Oke, yang berikutnya adalah nyeri dada ya. Kenapa bisa nyeri dada? Kita tahu sendiri bahwa paru-paru ini dilindungi oleh selaput yang namanya pleura. Kita juga tahu bahwa paru-paru ini lokasinya ada di rongga dada ya. Si sel kanker yang tumbuh terus-menerus ini ya bisa tumbuh sampai ke lapisan paru, bahkan sampai ke dinding dada dan bisa mengenai saraf di sekitar. Nah, ini yang bisa menyebabkan nyeri dada. Yang berikutnya adalah menyebabkan suara serak. Kenapa demikian? Ya, si sel kanker juga ini akan menekan dan menyerang nervus laryngeus recurrens, yaitu saraf yang mengatur pita suara. Ya, kalau misalnya sarafnya menjadi rusak, yang mengganggu juga fungsi dari si saraf ini, nervus laryngeus recurrens. Ya, akibatnya pasien bisa suaranya menjadi serak. Yang berikutnya adalah penurunan berat badan. Ya, jelas ya penurunan berat badan ya, karena sel kanker ini bisa meningkatkan metabolisme tubuh dan mengurangi nafsu makan ya. Pasien menjadi tidak nafsu makan, akibatnya tidak ada nutrisi yang cukup untuk pasien dapatkan. Akibatnya bisa menyebabkan nyeri dada. Bisa menyebabkan penurunan berat badan. Yang berikutnya yaitu malaise atau rasa lelah dan badan nggak enak ya. Ya, ini merupakan gejala sistemik akibat respon tubuh terhadap sel kanker ya. Sel kanker ini juga bisa menyebabkan melepaskan zat inflamasi yang hasil akhirnya bisa menyebabkan rasa lemas, tidak bertenaga, lemah, letih, lesu, dan seterusnya. Ya, karena si kanker ini bisa melepaskan zat inflamasi. Oke, yang berikutnya adalah infeksi paru berulang. Ya, kenapa bisa infeksi paru berulang? Ya, karena tumor atau sel kanker yang menyumbat di saluran napas ini bisa menyebabkan batuk berdahak dan lendirnya atau dahaknya bisa menumpuk. Nah, kalau misalkan dahaknya menumpuk di sekitar saluran napas yang menjadi tempat yang ideal bagi bakteri berkembang. Ya, akibatnya kalau misalnya tempat bakteri untuk berkembang, akibatnya jaringan paru sekitar bisa menjadi lebih cepat mengalami kerusakan dan lebih rentan terinfeksi. Ya, akibatnya biasanya infeksi lagi berulang, bronkitis lagi, pneumonia lagi, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, si gejala-gejala ini muncul karena yang pertama adalah efek lokal, yaitu efek dari pertumbuhan si tumor ini. Misalnya menyumbat atau menekan jaringan di sekitar, bisa menyebabkan nyeri dada, ya, penyumbatan jalan napas, ya, dan seterusnya. Yang berikutnya bisa menyebabkan efek sistemik dari kanker ini sendiri, ya, bisa menyebabkan inflamasi, gangguan imun, gangguan metabolisme yang bisa menyebabkan si kelelahan, berat badan menurun akibat tidak nafsu makan, dan seterusnya. Yang berikutnya juga adalah muncul karena penurunan fungsi paru akibat invasi dari jaringan di sekitar paru. Oke, saat ini kita akan bicara mengenai patofisiologi terjadinya kanker paru, ya. Gimana sih jalan ceritanya sehingga bisa menyebabkan manifestasi klinis dan seterusnya. Jadi kita tahu sendiri kanker paru ini berawal dari papanan jangka panjang terhadap zat karsinogenik, zat pemicu kanker, yang terutama biasanya pada asap rokok, yang menjadi faktor utama dari kanker paru. Nah, zat-zat karsinogenik ini yang terhirup masuk ke saluran pernapasan bisa menyebabkan kerusakan DNA pada sel-sel epitel di bronkus. Nah, proses ini kalau berlangsung terus-menerus bisa menyebabkan terjadinya mutasi genetik yang kemudian mengganggu siklus hidup bagi sel yang normal di sekitar bronkus. Seiring bertambahnya waktu, sel-sel tersebut bisa bermutasi ya dengan cepat dan abnormal, tetapi belum begitu invasif ya. Nah, inilah yang disebut dengan fase awal terjadinya kanker atau prakanker. Pada tahap ini biasanya pasien belum menunjukkan tanda dan gejala yang signifikan ya, seperti penyakit paru pada umumnya, sesak napas, batuk berdahak ya, dan rasa tidak nyaman di sekitar dada. Nah, pada saat fase prakanker ini ya biasanya belum memunculkan gejala dan tidak begitu mengganggu fungsi dari paru-paru. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar
8-10 tahun bagi sel kanker untuk tumbuh menjadi massa berukuran 1 cm. Tapi kita harus tahu dulu, ini tergantung pada sel kankernya jenis apa dulu. Ya, kalau misalnya dia udah sampai sel kanker yang ganas, yang karsinogenik, ya bisa berkembang dengan cepat. Nah, untuk ronsen sendiri bisa mendeteksi pada sel kanker yang ukurannya sudah berukuran minimal 1 cm. Itu akan terdeteksi di ronsen dada. Nah, setelah mencapai ukuran tertentu ya, selnya sudah berkembang menjadi ukuran tertentu ya, sel kanker ini bisa menembus jaringan di sekitarnya ya, termasuk bronkus ya, ada pleura di sekitar situ, ada pembuluh darah, dan akhirnya bisa menyebabkan apa? Invasif lokal yang dapat menyebabkan obstruksi jalan napas, mengakibatkan batuk kronis, sesak napas, wheezing, suara mulai menjadi serak, infeksi paru berulang. Ya karena apa? Karena ini sel kankernya mulai berkembang. Ya. Jadi pasien sudah mulai merasakan yang tadi tuh sesak napas, nyeri dada, mulai lelah. Akibatnya kalau misalnya pertumbuhan yang tidak abnormal lagi, ya sel kanker ini kemudian bisa menyebar ke kelenjar getah bening dan ke organ-organ lain di sekitar, ya. Melalui apa? Melalui aliran darah dan proses limfatik. Nah, penyebaran ini yang tadi kita sebut sebagai metastase. Dan biasanya terjadi penyebarannya lebih ke organ di sekitar ya. Ada hati, tulang, kelenjar adrenal ya, otak ya. Jadi gejalanya akan bisa bervariasi. Ya, tergantung metastasenya sudah sampai kemana. Ya, kalau metastasenya sudah sampai ke otak ya bisa menyebabkan fungsi dari organ di sekitar. Pasien bisa penurunan kesadaran, bisa nyeri kepala, ya, mengganggu fungsi di sekitar. Nah, kalau misalkan sudah metastase, udah sampai pada tahap ini ya, gejalanya udah makin luas dan makin sistemik ya. Pasien bisa sampai penurunan berat badan ya, anoreksia, mual muntah, nyeri pada tulang. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah metastase ya, kalau bisa metastase dan melibatkan saraf di sekitar laring ya, tadi bisa menyebabkan suara menjadi serak. Kankernya menyebar sampai ke menekan di bagian rongga dada ya, bisa menyebabkan nyeri dada dan seterusnya. Ya, karena sel kanker ini biasanya berkembang awalnya ya tanpa gejala ya, tapi kalau pertumbuhannya tidak abnormal ya bisa menyebabkan gejala yang lebih berat. Akhirnya prognosisnya akan bisa menjadi lebih buruk ya. Nah, singkatnya gimana? Singkatnya adalah pajanan dari zat karsinogenik ini ya, beberapa faktor risiko ini bisa menyebabkan kerusakan DNA pada sel epitel di bronkus. Nah, akibatnya selnya menjadi abnormal dan membelah tanpa kontrol ya. Jadi pertumbuhannya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Akhirnya bertumbuh makin banyak, ya terbentuknya massa atau tumor di sekitar yang mengganggu proses di sekitar, ya bisa menyebar dan bisa metastase kemana-mana. Gejalanya tergantung dari lokasi di sekitar. Ya, kalau masih di paru-paru ya berhubungan dengan sistem saluran pernapasan, sesak napas, ya suara serak, batuk berdahak, hemoptisis, ya udah sampai di kepala ya bisa menyebabkan gejala-gejala yang berhubungan dengan fungsi organ di sekitar. Oke, yang berikutnya adalah pencegahan. Pencegahan yang dilakukan supaya mengurangi risiko terjadinya kanker baru. Yang pertama atau prinsipnya adalah menghindari si faktor risiko yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah menghindari merokok dan asap rokok. Ya, jadi bukan hanya menghindari sebagai perokok aktif, tapi menghindari juga ketika ada orang yang merokok di sekitar kita. Ya, karena kita tahu sendiri saat ini yang bisa menyebabkan dan berisiko tinggi terjadinya mutasi gen. Yang berikutnya adalah menggunakan alat pelindung diri saat terpapar bahan kimia berbahaya. Jelas ya. Yang berikutnya adalah ventilasi rumah yang baik. Berikutnya adalah menjaga pola hidup yang sehat ya, dan pemeriksaan kesehatan rutin untuk orang-orang yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi yang dimaksud yang mana? Yang tadi, orang-orang yang melakukan aktivitas aktif merokok ya, dengan usia misalkan usia lebih dari 50 tahun, sehari menghabiskan 2-3 bungkus rokok ya, ini orang-orang yang berisiko tinggi terjadinya kanker baru. Bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin, mungkin ronsen rutin ya per 6 bulan atau medical check up ya, untuk bisa tahu kira-kira
risikonya udah sampai kemana. Selanjutnya kita akan bahas mengenai komplikasi dari kanker paru ya. Yang pertama bisa metastase ke otak, tulang dan juga hati ya. Jadi pertumbuhan sel yang abnormal ini bisa menyebar ke organ di sekitar ya. Bisa menyebar sampai ke otak, bisa menyebabkan penurunan kesadaran, nyeri kepala, bisa menyebar sampai ke tulang, bisa nyeri tulang ya, bisa menyebar ke hati, mengganggu fungsi hati. Yang berikutnya adalah hemoptisis berat ya. Kita sudah tahu ya, sel kanker ini juga bisa menyebabkan pendarahan di sekitar yang bisa menyebabkan batuk darah ya. Yang berikutnya adalah sumbatan jalan napas. Jelas ya, pertumbuhan yang abnormal ini bisa mengganggu saluran napas ya. Pertumbuhan sel yang abnormal ini bisa menyumbat jalan napas dan mengganggu fungsi pernapasan, sesak napas dan seterusnya. Efusi pleura ya. Efusi pleura juga merupakan komplikasi dari kanker paru ya. Akumulasi cairan di bagian selaput pembungkus paru ya, di pleura. Bisa menyebabkan sesak napas juga. Yang berikutnya ya adalah sindrom vena cava superior. Nah, ini merupakan komplikasi yang serius juga. Ini terjadi saat tumor menekan si vena cava superior ya. Vena cava superior ini merupakan vena besar yang mengalirkan darah dari kepala, leher dan juga lengan ke jantung ya. Gejala ini termasuk pembekakan pada wajah ya, pada leher, distensi dari vena di leher ya, nyeri kepala dan juga sesak napas ya. Untuk penanganannya seperti gimana penanganan sindrom vena cava superior ini? Bersifat emergensi ya. Yang pertama meliputi elevasi kepala tempat tidur ya, pemberian obat kortikosteroid dan tindakan radioaktif untuk mengecilkan massa dari sel kanker yang bertumbuh tidak normal ini.